Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari semakin diperlengkapi, semakin diberkati oleh firman Tuhan. Yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama untuk kita melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Ayub pasal 16 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Ayat 1, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Puji nama Tuhan, kita dapat melihat jawaban Ayub atas persoalan-persoalan, perkataan-perkataan dari teman-temannya. Kita dapat melihat di sini teman-teman Ayub menjadi batu sandungan bagi Ayub. Nah, tema renungan kita pada saat ini yaitu menghibur bukan menyusahkan. Tentunya kita sebagai manusia, makhluk sosial, hidup di sekitaran masyarakat. Dan di antara mereka pasti ada orang-orang terdekat kita. Ada saudara kita, ada teman-teman kita, ada tetangga kita, dan masih banyak orang lainnya. Nah, ketika orang yang kita kenal mengalami sebuah masalah atau penderitaan, tentunya kita belajar untuk menjadi berkat dalam kesusahan orang tersebut. Kita harus menjadi dampak yang baik, memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan bagi mereka, bukan malah menyusahkan, bukan malah menjadi batu sandungan bagi mereka. Dalam hal ini menambah-nambah kesusahan yang telah mereka hadapi. Akan tetapi dalam kasus Ayub ini berbeda yang terjadi, di mana sahabat-sahabatnya, teman-temannya menyusahkan Ayub sehingga Ayub mengeluarkan kata-kata yang sangat keras. Ia berkata, penghibur sialan kalian semua, yaitu teman-teman Ayub yang perkataan-perkataannya makin menyusahkan Ayub. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lagi, kita akan menggunakan OIA, ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, penulis kitab Ayub ini tidak diketahui secara pasti. Dan dalam catatan pasal 16, kita dapat melihat tokoh Ayub yang keadaannya sangat buruk, sehingga ia mengeluh atas apa yang sedang terjadi kepadanya. Kita dapat melihat jawaban Ayub yang sudah tidak tahan lagi dengan perkataan dari teman-temannya, sehingga ia berseru dalam ayat 2 bagian terakhir, kalimat yang terakhir ia berkata, penghibur sialan kamu semua. Kemudian Ayub menjelaskan ketika ia mengatakan kepada teman-temannya, kemudian ia menjelaskan betapa Allah telah melakukan hal yang ia tidak mengerti dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Bahkan dia menjelaskan bahwa Allah menerkamnya, menyerahkan dirinya kepada orang lain, dan merobek-robek dirinya. Padahal dalam hal ini Ayub tidak bersalah, tetapi ia mengalami suatu proses yang tidak baik-baik saja, atau ia mengalami suatu proses yang sangat sulit. Walaupun ia dicemooh oleh sahabat-sahabatnya, ayat 19 dan 20, Ayub yakin bahwa saksi yang membela dirinya ada di atas atau ada di sorga. Kemudian pasal selanjutnya yaitu pasal 17 ayat 1 sampai 16, di mana Ayub kembali meratapi keadaannya yang membuat patah semangat dan kehilangan pengharapan. Nah, seharusnya kita dapat melihat seorang sahabat setidaknya dapat memberikan penghiburan kepada sahabatnya yang sedang dalam keadaan susah atau menderita. Tetapi teman-teman Ayub bukan saja tidak memberikan kelegaan atau penghiburan kepada Ayub, melainkan sebaliknya mereka makin menyusahkan Ayub yang sudah begitu dalam keadaan penderitaan. Karena itu mereka telah menjadi penghibur yang menyusahkan bagi Ayub. Kata Ayub, penghibur yang sialan. Nah, itulah sebagian yang dapat kita observasi. Di dalam interpretasi dari keluhan Ayub ini, kita belajar bahwa keluhan Ayub keluar dari penderitaannya yang sudah tidak tertahan lagi
mendengar perkataan-perkataan dari orang-orang atau dari teman-temannya. Isi hati Ayub ia curahkan saking beratnya penderitaan, kesusahan yang ia alami. Dalam hal ini teman-teman Ayub bukan menghibur, malah sebaliknya ia menyusahkan. Teman-temannya menyusahkan Ayub. Nah, yang dapat kita pelajari makna yang pertama yaitu dalam menghadapi orang yang sedang sangat menderita atau dalam kesusahan, kita perlu belajar untuk tentunya mendengarkan, bukan hanya dengan telinga kita tetapi juga dengan hati, atau lebih tepatnya mengerti apa yang mereka hadapi atau memahami apa yang sedang mereka hadapi. Terkadang kita bisa menjadi tempat bagi orang lain curhat. Dan kita belajar bukan menjadi seperti teman-teman Ayub yang perkataan-perkataannya itu makin menyusahkan. Melainkan mendengarkan dulu apa yang mereka alami, mendengarkan terlebih dahulu dan memahami apa yang mereka hadapi. Kemudian baru diberi tanggapan dari kita tentunya, penilaian kita tentunya. Pertama kita mendengarkan dan memahami situasi mereka, lalu memberikan tanggapan. Tentunya tanggapan itu harus diiringi dengan nasihat. Kalau kita menolong atau memberikan nasihat kepada orang lain, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kata-kata kita atau perkataan kita itu sembarangan. Bukan memberikan penghiburan makin menyusahkan, bukan. Melainkan kita harus menasehati atau tanggapan yang dasarnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang bukan mungkin kita mengutip langsung kebenaran firman Tuhan, tetapi kita dasar pengetahuan firman Tuhan yang harus kita terapkan dengan kita memberikan nasihat kepada mereka. Dan saya percaya firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan mereka, memberikan mereka tentunya ada penghiburan, memberikan mereka semangat yang baru. Bukan semangat yang dari kata-kata kita, melainkan juga semangat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka lewat firman Tuhan atau dasar firman Tuhan yang kita berikan dalam kehidupan mereka. Nasihat yang lebih baik dengan dasar firman Tuhan tentunya. Nah, yang kedua, makna yang kedua kita belajar dari Ayub, di mana di tengah penderitaannya Ayub tetap setia kepada Allah dan berharap kepadanya. Bahkan Ayub mengadu kepada Allah. Ia membawa perkaranya kepada Tuhan dan percaya Allah akan membela dirinya. Itulah yang di dalam ayat 19 dan 20 berkata, "Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang maha tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya." Kita belajar apapun situasi tersebut, memandang kepada Yesus itulah jalan yang terbaik. Pandang terus kepadanya, jangan menoleh jalanmu. Supaya kita diberikan pengharapan, kita diberikan semangat, kita diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kita, dalam tanda kutip situasi yang tidak baik-baik saja. Kita belajar apapun situasi kita tersebut, memandang kepada Yesus adalah jalan yang terbaik. Di mana Tuhan Yesus jugalah yang akan menerangi jalan-jalan kita supaya kita dapat berjalan di dalam atau di atas terang Tuhan. Di mana terang Tuhan menerangi jalan-jalan kita sehingga kita diberikan hikmat, sehingga kita mengetahui kita harus berjalan di mana dan seperti apa. Mungkin kalau tidak ada terang Tuhan, kita bisa saja tersandung bahkan jatuh. Tetapi ada terang Tuhan yang akan menerangi setiap jalan kita sehingga kita mengetahui kita harus berjalan di mana, tentunya di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ini menjadi aplikasi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau kita ingin menolong orang lain, kita harus berhati-hati dan jangan sembarangan dalam berkata-kata, karena perkataan kita bisa menyusahkan mereka. Tetapi sebaliknya, kalau kita memperhatikan, kalau kita kata-kata kita baik, itu tentunya memberikan mereka semangat dan memberkati kehidupan mereka. Nah, dalam semuanya itu, ketika kita memberikan nasihat yang baik, yang benar, memberikan mereka semangat dan juga memberkati kehidupan mereka, tentunya dalam hal itu kita belajar untuk kita merendahkan hati
Karena semuanya hikmat daripada Tuhan yang kita terima untuk kita bagikan bagi orang lain. Supaya kita menjadi penghibur bagi orang lain, bukan sebaliknya. Yang kedua, kalau keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, maka kita belajar untuk tetap setia hanya kepada Tuhan. Setia kepada janji Tuhan, setia kepada kasih setia Tuhan yang ada bagi kita. Karena kasih setia Tuhan juga itulah yang akan memberikan kita kekuatan dan semangat yang baru. Dan aplikasi yang ketiga, dalam semuanya itu satu hal yang sangat luar biasa, aplikasi yang ketiga, yaitu memandang hanya kepada Tuhan. Pandang kepada Yesus. Di dalam Tuhan, di mana ketika kita memandang Tuhan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam doa ada jawaban, di dalam firman Tuhan kita mendapat hikmat untuk apa yang harusnya kita lakukan dalam posisi seperti teman-teman Ayub yang menasihati, maupun dalam kondisi atau situasi seperti Ayub yang dimana penderitaan yang ia alami. Kita belajar maupun ketika kita berada di posisi teman-teman Ayub, kita harus menjadi berkat lewat perkataan kita, memberikan nasihat supaya mereka semangat dan bersuka cita kembali. Ketika kita juga berada dalam posisi Ayub, penderitaan contohnya, kita belajar untuk kita tetap setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan memandang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan menerima jalan keluar. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan dan bekal untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin doakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Kami belajar Tuhan, ketika kami diizinkan Tuhan untuk kami menasihati orang lain. Kami mohon pakai mulut, bibir, lidah kami Tuhan untuk kami menasihati mereka supaya mereka mendapat sukacita, mendapat semangat daripada Tuhan lewat perkataan kami Tuhan. Ketika kami juga berada dalam posisi Ayub, posisi yang tidak baik-baik saja, kami ingin belajar untuk terus setia, berharap kepada janji kasih setiamu Tuhan, supaya kami akan memperoleh pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, di mana keluarga GPD SI Magelang, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Kiranya penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kristus telah memikul dosa keluarga GPD Elsaria Magelang di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya keluarga GPD Elsaria Magelang yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya keluarga GPD Elsaria Magelang telah sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.